Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dengan kata lain, apa yang keluar dari mulutnya Allah itu yang pasti akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kenapa Tuhan berfirman buat setiap kita bahwa apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang ku perintahkan. Jadi ada kebanggaan buat setiap kita ketika kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita dikuatkan, yang lemah diteguhkan imannya, yang bimbang mulai hari-hari ini tetap terus percaya bahwa firman Tuhan pasti digenapi dalam hidupnya. Itu sebabnya melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bersama-sama kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kemurahan-Mu, buat setiap kasih setia-Mu, buat setiap kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami anak-anak Tuhan bersekutu dengan Tuhan, dan saat ini kami boleh dipercayakan kembali untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, sehingga baik hamba di tempat ini maupun umat Tuhan dimanapun mereka berada mendengarkan renungan singkat ini, kami semua diberkati Tuhan, kami semua diurapi Tuhan, dan kami semua mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus berkata, dan kita bersyukur saudara, kita bersyukur karena Tuhan Yesus jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah sampaikan buat murid-muridnya, juga buat kita yang ada di zaman akhir ini. Di dalam Matius 7 ayat 15 sampai dengan 17. Saudara perhatikan, Yesus bilang begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Iya kan? Nabi-nabi palsu yang datang kepada saudara dan saya dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di ayat 16 dan ayat 17, Yesus ingatin kita nih, buat zaman sekarang nih, kita yang hidup di zaman akhir, hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Kenapa nabi palsu? Karena Yesus bilang dia menyamar. Aslinya dia bukan domba, aslinya dia serigala yang buas, tapi dia nyamar dengan jubah domba sehingga kita tidak tahu. Tetapi kita bersyukur karena Yesus kasih tahu ciri-cirinya, Yesus kasih tahu bagaimana bisa membedakannya. Di ayat selanjutnya ayat 16 dan 17, dari buahnya lah, dari sikap perbuatannya, perilakunya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kita bersyukur karena Yesus sudah kasih tahu kita. Kita bisa membedakan, saudara dikasih dalam Tuhan. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta gimana ya kita bisa tahu mana yang benar, mana yang gak benar? Ini yang selalu saya kasih tahu, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa sebagus-bagusnya, serapih-rapihnya, sehebat-hebatnya orang bikin tas KW, baju KW ya kan, tas branded yang KW-nya gitu kan, mau itu KW super, mau itu KW 1, KW 2. Sudah dikasih dalam Tuhan, tetap kelihatan bedanya kalau kita sudah tahu mana yang asli, mana yang palsu. Itu sebabnya kita diberikan Roh Kudus untuk bisa mengetahui. Tetapi ketika kita diingatkan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya hari ini, dari buahnya lah, apa dikatakan? Kamu akan mengenal mereka. Apa sih maksudnya buahnya, Pak? Buah adalah sesuatu yang bisa kita lihat. Ada pohon berbuah kita bisa lihat.
Saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin ada sebagian kita yang melihat nih pohon apa ya, kita belum tahu sebelumnya. Tetapi ketika buahnya muncul, kita jadi tahu, oh ternyata ini buah durian. Oh ternyata ini pohon durian. Oh ternyata ini pohon rambutan. Oh ternyata ini pohon coklat. Oh ini ternyata pohon semangka. Oh ini pohon ini, pohon ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita tahu pohon tersebut ketika buahnya itu muncul. Gitu kan, ketika buahnya itu muncul. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, kita bisa melihat nabi palsu, kita bisa melihat orang yang menyamar, terlihat sepertinya oh ini hamba Tuhan nih, padahal hamba hantu. Oh ini dipakai Tuhan nih, padahal dipakai hantu. Kita bisa lihat dari mana? Lihat buahnya aja. Lihat kelakuannya aja, lihat sikapnya aja, lihat kesehariannya aja, lihat karakternya aja. Karena biar bagaimanapun terang sudah dikasih dalam Tuhan akan terlihat. Akan terlihat kesehariannya, akan terlihat seperti apa. Karena saya percaya tidak ada sesuatu yang di muka bumi ini yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan. Itu pun juga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang menyamar dan kita merasa aduh saya kayaknya bukan deh, kayaknya ini asli deh, kayaknya ini benar deh. Kita doa aja. Tuhan tuntun saya supaya saya gak salah langkah. Tuhan jaga hati hidup saya supaya saya gak masuk dalam jebakan-jebakan si jahat. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Markus pasal 4 ayat 22 bilang begini. Sebab tidak ada sesuatu. Ini dia saudara. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak terlihat, yang belum ketahuan, yang tidak akan dibukakan oleh Tuhan. Ini kan hanya bicara tentang waktu aja. Tunggu aja tanggal mainnya, tunggu aja kelihatan. Dia mau pandai menyimpan buahnya agak tidak terlihat. Ya kan, nabi palsu ini mau menyimpan buahnya agar tidak ketahuan dengan orang-orang yang sedang ditipu. Saudara dikasih dalam Tuhan, bisa saja. Tetapi ada waktunya Tuhan akan singkapkan semuanya itu dan kita akan lihat, oh ternyata palsu. Karena itu kita minta sama Tuhan, Tuhan singkapkan, Tuhan tuntun. Kalau kita udah mulai ragu, kita udah mulai, oh ini jangan-jangan ini nih, oh jangan-jangan dia nih, oh jangan-jangan si itu nih. Kita doa aja. Jangan mulai menghakimi, tapi kita berdoa biar Tuhan menyingkapkan saudaraku. Iya kan? Karena sesuatu yang dari buah itu pasti terlihat. Kita akan melihat apa yang menjadi kebenaran. Karena kebenaran itu yang pasti akan memerdekakan. Saya berdoa sehingga setiap kita anak-anak Tuhan yang tinggal di hari-hari terakhir ini, jangan sampai masuk jebakan dari nabi-nabi palsu. Jangan sampai masuk perangkap kita pikir hamba Tuhan, kita pikir orang yang diurapi, nggak taunya nabi palsu. Ini mengerikan dan kita diarahkan. Karena kita udah terpaut hati kita kepada mereka, kita diarahkan ke jalan-jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, baca terus Alkitab, baca terus firman Tuhan. Sehingga kita bisa membedakan mana asli, mana palsu. Mana yang benar-benar dari Tuhan, mana yang nyamar. Karena segala sesuatu itu akan disingkapkan dan kita bisa melihat dari buahnya. Kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa. Kami tahu si jahat di hari-hari terakhir ini akan berusaha mengambil, mencuri banyak-banyak jiwa. Untuk kembali masuk dalam perangkap, masuk dalam jebakan, masuk dalam tipuan. Tapi hari ini kami tahu kebenaran-kebenaran itu yang memerdekakan kami. Dari buahnya segala sesuatu akan dilihat. Dan kami percaya tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dinyatakan oleh Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jaga hati dan hidup kami anak-anak Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami selalu berjalan dalam kebenaran. Kami berjalan dalam kasih karunia Tuhan yang menuntun kami masuk dalam seluruh rencana dan rancangan Allah yang sempurna. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa ya Tuhan.
Buat setiap anak-anak Tuhan di mana-mana tempat berada, Tuhan jaga, Tuhan pagari hidup kami. Sehingga kami benar-benar berjalan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami berjalan sesuai dengan ketetapan dan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa dan mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat mereka yang sakit. Karena hamba percaya di dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan. Karena hamba percaya disampaikan firman disembuhkan mereka. Hari ini dari tempat ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Satu persatu Allah jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sakit saat ini sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya.